Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال عليه الصلاة والسلام أد المودة لمن ودك فإنها أثبت. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب yang kita sama muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para asatid, para aparatur pemerintah, hadirin hadirat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kesemuanya kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di dunia barzakh sampai akhirat. Amin. Alhamdulillah hadir bersama kita guru kita yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Ramli, Kiai Haji Ubaidillah, Kiai Haji Ahmad Rifai dan segenap jamaah Musallah Darul Falah dan masyarakat Kampung Surah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat yang insyaallah penuh berkah ini terkecuali Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, yang sakit Allah kasih sembuh, yang sulit Allah kasih mudah, yang belum dapat jodoh Allah kasih dapat jodoh. Amin, dikenceng kalau jodoh namanya dikenceng. Yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah. Yang udah nikah jangan nikah lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk kita membaca surat Al-Fatihah.
Yang pertama niatnya kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada almarhum dan almarhumah Bapak Haji Sudirman bin Haji Aminah dan ibunda almarhumah Ibu Hajah Huriyah binti Haji Ismun, dan juga segenap hajat-hajat kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyati syib Al-Fatihah anna Allah ta'alaina futuhan arifin wa yaghfir lahuma wa yaqdi hajatina bijahi khairil bariyah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam anna Allah yataghashshahum birahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah turunkan, yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita di malam hari ini. Allah berikan kita kemudahan dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sedikit bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidaklah kita duduk di tempat yang mulia ini terkecuali harapan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang kedua, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi yang yaumil qiyamah kelak. Oleh karenanya mari kita semua untuk meluruskan niat kita, memfokuskan pikiran kita semata-mata untuk menggapai ridha ilahi. Karena tidak mungkin orang bisa masuk ke dalam surga Allah, siapapun dia orangnya, terkecuali karena dua sebab saja. Saya ulang sekali lagi, orang bisa masuk ke dalam surganya Allah itu karena dua faktor saja. Faktor yang pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan ini perkumpulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga cukup menjadi alasan utama bagi Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang bisa masuk ke dalam surga Allah tidak lain dan tidak bukan karena syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam hari ini, detik ini, Allah berikan kelembutannya kepada kita, diperkumpulkannya kita guna kita mendapatkan kebaikan yang Allah telah siapkan, yaitu rahmat dan syafaatnya Nabi. Maka sudah seyogianya bagi kita untuk menyiapkan hati kita, membuka lebar-lebar untuk masuk cinta Allah dan cinta Rasul di dalam hati kita. Karena tidak akan mungkin kita bisa mencintai Allah, tidak akan mungkin kita bisa mencintai Rasulullah kalau ada di hati kita cinta dunia. Tidak mungkin ada dua pedang dalam satu sarung. Tidak mungkin kita dapat mencintai Allah dan mencintai Rasulullah kalau hati ini sudah terisi dengan cinta yang lain. Oleh karenanya hadirnya kita sekali lagi, duduknya kita sekali lagi untuk mengharapkan hidayah dari Allah, untuk mengharapkan taufik dari Allah, agar pulang dari sini semua menjadi tambah saleh dan salehah. Pulang dari sini yang apabila ada di antara kita yang sholatnya masih belum istiqomah, mudah-mudahan ya Rabb berkat Nabi Muhammad pulang dari sini sholatnya istiqomah insyaallah.
Karena jangan sampai judulnya udah bagus, judulnya jalan yang lurus adalah jalan yang menuju syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya judul tadi saya awali dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan kita kemudahan dalam kehidupan. Karena biasanya orang lalai ibadah, lalai mengerjakan sebuah kebaikan, kurang ngajar sama orang tua, tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istri, tidak mampu menjalankan segala perintah Allah, dan senantiasa na'udzubillah melanggar perintah Allah. Karena sebabnya hidupnya sempit hatinya, sempit akan cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud cahayanya Allah? Karena di dalam jiwanya, di dalam kehidupannya, di dalam pikirannya, dalam rumah tangganya, dalam masyarakatnya tidak ada agama Islam. Islamnya hanya Islam KTP saja. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Siapa orang yang sudah dilapangkan jiwanya atas cahaya Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, maka orang tersebut di bawah cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan harapan kita semua sekali lagi, karena kita sedikit membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Karena yang datang kemari semua bawa masalah, yang datang kemari semua bawa dosa. Mudah-mudahan pulang dari sini masalahnya selesai dan dosanya diampuni oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Namun demikian pula kita tidak akan mampu untuk mendapatkan semua kebaikan yang kita harapkan kalau kitanya tidak niat untuk berubah. Oleh karenanya acara maulid adalah acara yang artinya kita ingin mengenal siapa Nabi Muhammad. Karena orang kalau sudah kenal dengan Nabi Muhammad, hidupnya adem, hidupnya tentram, hidupnya bahagia. Kenapa? Karena dalam rumah tangganya ada Rasulullah. Kalau rumah tangganya ada Rasulullah, maka rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun sebaliknya, apabila diri kita, rumah tangga kita tidak ada Nabi Muhammad, tidak mengajarkan kepada anak istri kita tentang ajaran Rasulullah, maka siap-siap kesulitan dan kesulitan silih berganti akan terus berdatangan ke dalam rumah tangga kita dan kehidupan kita, yang artinya kesulitan kita tidak ada ujung pangkal selesainya. Masalah keluar, masalah datang lagi, masalah keluar, masalah datang lagi. Maka obatnya, hadirin yang dirahmati Allah, inilah obatnya sekarang, untuk kita kembali kepada Allah dan Nabi Muhammad. Makanya di dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan apa? Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Orang kalau tidak kenal siapa Rasulnya, orang kalau tidak kenal siapa Nabi Muhammad, maka suatu hari kelak dia akan mengingkari siapa Nabi Muhammad. Contoh saja, kita ini semua bakal mati menghadap Allah, betul? Kira-kira yang mau pulang duluan siapa? Karena kampung kita ini aslinya orang sini, orang apa namanya? Kampung apa namanya? Kampung Sorak. Asli orang sini semua nih? Salah. Kita aslinya bukan orang kampung Sorak. Percaya nggak kita orang mana? Asli kampung kita surga. Kakek moyang kita Nabi Adam tinggalnya dulu kampungnya di kampung surga. Lantaran melanggar salah satu perintah Allah, makan buah khuldi, kemudian diskor sama Allah. Nah, kira-kira kita kangen gak pulang kampung? Mudah-mudahan yang kangen pulang kampung kita doakan panjang umur. Biasanya anak SD kalau disuruh pulang girang.
Orang kerja di Jakarta, pulang kampung girang. Nah begitu juga orang pulang menghadap Allah harusnya siapa yang mau pulang duluan? Nah, giliran tanya siapa mau pulang duluan, lurah semua. Udah ente duluan, saya nyusul ntar belakangan. Mudah-mudahan meninggalnya husnul khatimah semua. Meninggalnya bawa bekal yang banyak. Nah kalau pengen bekalnya banyak, bekalnya bawa timbal. Masya Allah. Mudah-mudahan habis bawa timbal sama malaikat digecek namanya. Ditanya sama malaikat, man robuka timbal. Mudah-mudahan pas kita ditanya sama malaikat bisa jawab, ya, man robuka Allah Rabbi, wa man nabiyuka Nabi Muhammad bin Abdullah. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Nah itu semua pertanyaan. Nanti ada pertanyaan lain. Pertanyaan apa itu? Ditampakkan, ditunjukkan gambarnya Nabi Muhammad. Jadi selain malaikat nanya siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, di mana kiblat kamu, ada pertanyaan lain. Apa itu pertanyaannya? Ditanya, hal ta'rif man hada? Apakah kau kenal siapa orang ini? Kalau dulu kita di dunia sering baca salawat, sering maulidan, sholatnya bagus, sama tetangga nggak musuhan, sama orang tua berbakti, walaupun masih hidup sering datang ke orang tua, udah meninggal sering ziarah ke kubur orang tua, sering ngaji. Maka kalau ditanya siapa ini, maka kita akan bisa menjawab, hada nabiyyi, ini nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kalau memang kita serius, sungguh-sungguh memberikan judul jalan yang paling bagus, yang lurus menuju syafaatnya Nabi, inilah jalan yang bagus. Karena pulang dari sini kita akan lebih mengenal Nabi Muhammad. Kalau sudah kenal sama Nabi Muhammad, rindu akan Rasulullah. Kenapa? Orang kalau sudah nggak kenal sama Rasulullah, sulit mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Orang kalau nggak kenal sama Rasulullah, sulit untuk baca selawat. Padahal semua yang nolong kita adalah Rasulullah. Yang nolong kita, yang cinta sama kita, yang sayang sama kita, yang mikirin kubur kita, yang mikirin kebangkitan kita, yang mikirin hisabnya kita, yang mikirin amalnya kita, siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seyogianya kita balas jasanya Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Nah ini adalah bukti esensi, bukti yang paling konkret. Pernah ada satu sahabat datang kepada Rasulullah. Ini sahabat orang kampung, datang kepada Rasulullah. Rasulullah lagi khutbah. Tiba-tiba ini orang lagi Rasulullah khutbah, nyelak khutbahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau tanya. Silakan, mau tanya apa? Mata sa'ah, kapan kiamat? Wah, Rasulullah kaget. Wah, nanya-nanya kiamat nih orang. Hah? Ditanya sama Rasulullah, ma'adatallaha, apa yang sudah kau siapkan nanya-nanya kiamat? Apa jawaban orang sini? Orang ini yang nanya mewakili kita semua. Hah? Kata dia, ya Rasulullah, saya tidak punya salat yang banyak, saya tidak punya puasa yang banyak. Kesimpulannya saya nggak punya amalan yang banyak ya Rasulullah. Tapi demi Allah, di dalam hati saya ada cinta Allah dan cinta Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Anta ma'aman ahbabta. Engkau ya orang kelak akan dibangkitkan bersama yang kau cintai. Nah pertanyaannya sekarang, yang kita cintai siapa? Rasulullah apa handphone kita? Ya Allah, yang jawab 4 orang. Yang kita cintai Rasulullah apa jabatan kita? Ya jawabnya dusta, PHP. Orang kalau cinta sama Rasulullah harus ada pengorban. Tanpa pengorbanan cintanya palsu. Neng, kalau di PHP sakit nggak? Sakitnya di mana?
Kita di PHP nama orang aja kesel, apalagi Rasulullah yang sudah berjuang mati-matian buat kita. Maka kita tunjukkan bukti cinta kita kepada Rasulullah. Nggak enak cinta bertepuk sebelah tangan tuh, nggak enak, betul? Paling enak cinta kayak tepuk nyamuk, dua-duanya nepok-prok, enak, saling bersambung. Judulnya makanya jangan ada dusta di antara kita. Nah, lagu siapa tuh? Roma. Wah, itu tanya Roma dong. Bruri, Roma. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Ini kadang-kadang bikin maulid musuhan tetap jalan. Kadang-kadang bikin maulid anak sama orang tua nggak negor. Kadang-kadang bikin maulid tetangga sama tetangga berantem. Nah, makanya jangan ada dusta di antara kita atas nama agama. Kalau sudah berani ngadakan maulid, berarti kita berani untuk membenahi diri kita di hadapan Allah dan Nabi Muhammad. Inilah harapan kita, karena yang dibikin Rasulullah girang, yang membuat Rasulullah senang, pulang dari sini kita semuanya baik semua, taubat semua. Makanya kata salah satu ulama kita, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, tadi baca maulidnya, maulid apa tadi? Simtuduror. Nah, kebetulan Simtuduror itu yang ngarang Al-Habib Ali Al-Habsyi. Beliau itu hidupnya 3 abad yang lalu. Beliau bilang apa? Kata beliau dalam sebuah pernyataannya, masyi kama majma'al maulid yujallil qurub. Tidak ada satu perkumpulan yang paling dahsyat, yang paling ampuh, yang paling hebat, yang dapat mengangkat segala kesulitan kita, kesulitan pribadi kita, kesulitan rumah tangga kita, kesulitan masyarakat kita, kecuali di situ ada perkumpulan yang diadakannya Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, maka alhamdulillah Allah izinkan kita membaca Maulid, maka kita husnudzon, kita yakin sama Allah. Mudah-mudahan pulang dari sini semuanya hajatnya beres, kesulitannya diangkat sama Allah. Tapi yang jauh lebih penting, ngaku sama Allah. Kalau hadir maulid ada di antara kita yang salatnya belum bagus, ya Allah, mudah-mudahan berkat maulid pulang dari sini salatnya lancar. Ini biasanya bikin maulid sampai malam, subuhnya ntar jam 9 semua nih. Nih, jangan, kalau berani ngadakan acara sampai malam, berajeban sampai jam 1, maulid sampai jam 12, subuhnya harus bangun, jangan lewat. Ini namanya kita mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah. Sesuatu amalan dosa yang paling besar adalah dosa yang mendustakan Allah dan Nabi Muhammad. Makanya harapan kita belajar duduk di sini adalah untuk mencintai Rasulullah. Lantas bagaimana caranya mencintai Rasulullah? Pelajarilah sifat-sifatnya Rasulullah. Ajarkanlah kepada keluarga kita. Mau tahu tentang bagaimana keindahan Rasulullah? Dikatakan dalam riwayat, karena Rasulullah SAW itu karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah terjemahan Al-Quran. Jadi kalau kita mau tahu Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Sedangkan di dalam surat Al-Kahfi dikatakan apa? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithli madada. Artinya apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, seandainya lautan dijadikan tintanya untuk mentafsirkan, menterjemahkan firmanku yaitu Al-Quran, maka itu air lautan habis, Al-Quran belum juga kunjung selesai diterjemahkan. Nah, artinya keindahan, keistimewaan Rasulullah SAW walaupun diterjemahkan, diutarakan, diungkapkan dengan tinta, air laut dijadikan tintanya, pepohonan jadikan penanya, nggak akan selesai kita membicarakan keistimewaan Nabi Muhammad. Akan tetapi sedikit saja perbedaan kita dengan Rasulullah. Kalau kita masuk surga, kemudian Allah takdirkan kita menjadi penghuni surga, kira-kira tambah mulia tidak? Tambah mulia nggak kita masuk surga? Ini yang jawab adalah mas, apa belum makan semuanya? Hah? Belum makan? Jadi pulang makan di sana.
Kira-kira kalau kita meninggal dunia kemudian menjadi penghuni surga, mulia nggak kita? Mulia, karena kita menjadi penghuni surga. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam surganya Allah, bukan Rasulullah tambah mulia, tapi surganya tambah mulia karena dihuni oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita baca maulid, kita merayakan acara maulid bukan untuk menjadikan Rasulullah tambah mulia, salah. Justru kembali kemuliaan ini kembali kepada diri kita masing-masing. Sebagaimana para alim ulama mengatakan apa? Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin muhdiha qasidati bi Muhammad. Saya tidak memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku, akan tetapi qasidahku menjadi mulia karena memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita datang kemari bukan untuk menambahkan kemuliaan Nabi Muhammad, akan tetapi datangnya kita kemari justru kembali kemuliaan itu kembali kepada kita. Nah, ini yang kita harapkan semua. Nah, perbedaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa basyarun wa laysa kal bashar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bagaikan manusia, tidak seperti manusia biasa. Contoh, di dalam kitab dikatakan lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Nabi Muhammad nggak pernah mimpi basah. Kita pernah mimpi basah? Ngarep, bukan pernah lagi, ngarep mimpi basah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mimpi basah. Seumur hidup Rasulullah tidak pernah mimpi basah. Kenapa? Karena kalau bisa mimpi basah berarti setan bisa masuk ke alam tidurnya dan mempengaruhi kemudian dia mimpi. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mimpi basah. Itulah perbedaan kita dengan Rasulullah. Dan dikatakan apa? Wa ma tasahaba aslan fi madaz zaman. Nabi Muhammad SAW tidak pernah nguap, tahu nguap? Angop. Bahasa Inggrisnya angop, tahu? Kita dari acara mulai sampai jam sekian udah berapa kali nguap? Wow, udah 4 atau 5 kali. Bahkan saya kasih tahu nih ya, saya kalau ceramah jam segini nih, keramat saya keluar. Kadang-kadang Jamal nggak bisa ngelihat saya, suaranya doang. Jamalnya tidur misalnya. Saya ini nggak kelihatan gitu, suaranya doang. Itu keramat saya tuh. Tapi nggak usah diceritain sama orang-orang, nggak enak, nanti jadi rame. Nah, Rasulullah SAW itu nggak pernah nguap seumur hidup. Kita nguap. Itu perbedaan kita dengan Rasulullah. Dan dikatakan apa? Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Nabi ini matanya tuh putihnya putih pekat, hitamnya hitam pekat. Beliau kalau melihat ke belakang nggak perlu nengok ke belakang, beliau tahu apa yang ada di belakang tanpa harus menengok ke belakang. Makanya Rasulullah kalau sholat tuh dengan mengimami dengan para sahabatnya, Rasulullah tahu mana di antara sahabatnya yang sholatnya rukuknya nggak sempurna, yang sujudnya nggak sempurna. Rasulullah tahu tanpa harus nengok ke belakang. Oleh karenanya Rasulullah pernah bersabda apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat tata cara salatku. Kenapa? Karena Rasulullah tahu salat kita mana yang bagus, mana yang khusyuk, mana yang tidak khusyuk, mana yang ikhlas, mana yang enggak ikhlas, mana yang sempurna, mana yang enggak sempurna. Rasulullah tahu. Bahkan Rasulullah tahu keadaan kita. Bahkan Rasulullah SAW kalau melihat di tempat malam gelap gulita tidak harus pakai lampu. Beliau bisa melihat gelap gulita seperti beliau melihat di siang hari. Subhanallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Itulah perbedaan kita dengan Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan apa? Wala yura athru baulin minhu fi alani. Nabi Muhammad kalau buang hajat nih, ya, buang hajat nih, itu ampasnya ibu, bapak, ampasnya tuh pas beliau buang itu hajat, itu kotorannya hilang di telan bumi. Coba kita tes deh, sama nggak kita sama Nabi? Buang hajat di kebun deh coba. Kira-kira masih ada atau hilang tuh? Makanya kalau mau ngetes Nabi asli apa palsu gampang, suruh buang air.
Kalau dia buang air masih ada tuh ampasnya, berarti nabinya palsu. Nah Rasulullah SAW kalau buang hajat sudah ampasnya hilang, bahkan nggak sampai di situ, sudah hilang ampasnya, titik di mana beliau buang hajat itu mengeluarkan semerbak harum. Subhanallah, kita udah buang hajat, udah kita kubur nih pakai debu, 17 setan baunya masih ada. Bahkan yang lewat situ langsung pingsan, bau banget. Nah Rasulullah udah ampasnya hilang, tempat buang hajatnya jadi harum. Subhanallah, indah tidak? Indah. Lantas apa gerangan yang menghalangi hati kita untuk tidak cinta kepada Rasulullah? Padahal yang membela kita mati-matian bukan orang tua kita, bukan guru kita. Mereka hanya menghantarkan kepada gerbang kebenaran. Tapi yang menolong kita nanti di akhirat hanya satu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau kalau jalan di bawah terik matahari atau di bawah sinar rembulan, nggak ada bayangannya, nggak ada bayangannya. Bahkan paling indah lagi apa? Min hudawabu falam tahrub. Rasulullah nih kalau masuk ke satu tempat, kebetulan di tempat tersebut ada binatang, ada kucing, ada meong. Beda tuh. Nah, kucing pakai K, meong pakai M, gimana sama sih? Ada kucing, ada meong, ada empus, sama. Ada burung, ada manuk, ada tupai. Ini kalau ada binatang, itu Rasulullah masuk, itu binatang semua nggak ada yang kabur, malah suka memandang lama wajahnya Nabi Muhammad. Coba kita masuk ada burung, mabur tuh burung pada semua. Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Binatang aja tahu diri, binatang aja sadar, ingin berlama-lama memandang wajahnya Nabi Muhammad. Itu binatang, masa kita kalah sama binatang? Kita baru selawatan ngaji sedikit udah pegel, mulut udah asam, udah pengen ngerokok, pengen ngopi, pengen pulang, pengen makan. Tuh kita penyakit kita. Ada nggak yang begitu di sini? Nggak ada. Di sini baik semua. Di sini baik semua, masya Allah. Hah? Yang pakai batik palurah nggak? Masya Allah. Palurah baru. Masya Allah. Palurah sehat. Tadi maaf ya, namanya nggak kesebut palurah ya. Palurahnya masih muda ya, Masya Allah. Anak berapa palurah? Anak? Nggak, saya lihat asik palurah duduk di kursi tepas, asik. Mau balik datang jauh-jauh dari Jakarta, palurah duduk cepat, asik. Kopinya kasih kopi kurang tuh kopinya. Ajib, masya Allah. Mudah-mudahan sehat, kita doain sehat panjang umur. Kita balik lagi ke laptop. Jadi kalau kita membicarakan keindahan Nabi Muhammad, 3 hari 3 malam mungkin sampai lautan dijadikan tintanya tidak akan selesai kita. Tapi tujuan kita kemari, sekali lagi pasang niat kita yang luhur. Kalau ada kekurangan kita, karena yang tahu kekurangan kita hanya diri kita dengan Allah. Istri kita nggak tahu kekurangan kita sampai di mana aslinya. Suami kita nggak tahu kekurangan kita sampai di mana. Siapapun orang di sekeliling kita tidak ada yang tahu kekurangan kita, bejatnya kita sampai di mana. Hanya Gusti Allah dan diri kita yang tahu bejatnya. Nah, Allah sudah kasih kemudah, Allah kasih kesempatan untuk mendengar tentang kisah kekasihnya. Nah, ini hajat, ini tempat, ini waktu sekarang mustajab ini. Mustajab. Jadi kalau ada kredit yang belum lunas, mudah-mudahan lunas dah. Kalau ada motor yang belum lunas, mudah-mudahan habis ini cepat dilunasin dah. Kalau ada yang nunggak-nunggak, insya Allah berkat maulid beres semua, insya Allah.
Pokoknya semua hajat, semua kesulitan, semua harapan dan doa berkat bulan Maulid dan berkat acara pasti dikabul oleh Allah. Yakin. Makanya kalau datang kemari pasang niat yang bagus. Mudah-mudahan ya Allah, saya masih sering kurang ajar ini sama suami. Kadang-kadang kalau suami istri tidur saya sering lawain. Iya. Padahal jelek-jelek begitu suami kita, nggak boleh kita begitu. Sebaliknya juga begitu. Suami juga jangan jahat sama anak dan istri. Ya jangan pelit-pelit sama duit. Kesian pengen cakep tapi nggak dibeli make up. Benar nggak Bu? Iya, gue belainnya. Tapi masya Allah di sini kena air wudhu semua kayaknya nih. Nggak kena make up lebih cakep pakai air wudhu lah, jangan pakai make up dah. Ya, biar cahayanya lebih keluar insya Allah. Ini harusnya yang duduk di depan bapak-bapaknya kemana nih, nyender semua. Masya Allah. Nah, maka sebagai harapan kita bahwa Nabi Muhammad ya diutus ke dunia, diutus ke alam semesta sebagaimana yang Allah sampaikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam hadis lain dikatakan wa innama ana rahmatun muhdah, dan tidaklah aku utus engkau ya Muhammad terkecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan Rasulullah pun tegaskan, saya menjadi rahmat yang dihadiahkan buat umat manusia. Oleh karenanya kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, kebanggaan kita tidak cukup sampai di acara sini saja. Harus kita korbankan dan harus kita buktikan. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, pulang dari sini jadi lebih baik. Kenapa? Karena Rasulullah bilang apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak ini maknanya luas ibu. Akhlak secara bahasa artinya etika, moral. Tapi secara definisi, tahu definisi? Yang dalamnya kacang hijau tuh. Secara arti panjangnya nih akhlak artinya orang dikatakan akhlak orang yang mampu mendapatkan segala bentuk ketidaknyamanan dia sambut dengan muka berseri. Masya Allah. Sulit nggak tuh? Yang jawab dia mulu deh tadi. Kayak pemain lemong gini nih ceramah ini. Jadi dikatakan akhlak itu artinya ihtimal makruh bil mudarah. Akhlak itu mampu menanggung segala bentuk ketidakenakan kita hadapi dengan muka berseri. Masya Allah. Sulit. Iya, kita diomongin orang aja sewot ya. Bahkan golok 4-4-nya kita asah. Iya, apalagi ada yang nyinggung harga diri kita. Wah, udah dah ngamuk kita. Waduh, jangan dong. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam sejarah pernah berjalan di satu dengan para sahabatnya, tiba-tiba dari atas pohon diludahi Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Umar, sahabatnya Rasulullah yang terkenal Al-Faruq, tegas, kesal beliau. Ya Rasulullah, da'ali an aqta' raqabatuh. Izinkan ya Rasulullah, saya akan tebas itu batang leher tuh orang. Lagi enak-enak jalan diludahi Nabi Muhammad. Kita pernah nggak diludahin orang? Pernah? Pernah? Pak Lurah pernah? Masya Allah. Masya Allah, bacok. Allah, orang sini galak-galak juga ya. Tapi kalau Rasulullah SAW waktu beliau berjalan kemudian diludahi sama orang Yahudi, itu Sayyidina Umar geram sekali, marah sekali. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, izinkan saya tebas batang lehernya. Jangan ya Umar, jangan. Besok hari dia lewat di jalan yang sama, diludahin lagi Nabi Muhammad. Yang kedua kali diludahin lagi. Ini Sayyidina Umar udah gak kuat, udah. Ya Rasulullah, udah ampun dah, saya gak kuat. Saya tebas itu orang. Jangan ya Umar, jangan. Hari ketiga lewat lagi di tempat yang sama. Ternyata itu orang gak ada.
Rasulullah tanya kepada sahabatnya, di mana itu rumahnya tuh orang? Kenapa tuh orang nggak ada? Biarin aja, jangan ditanya-tanya ya Allah. Mampus tuh orang. Ketua sama antum itu, sakit itu orang. Tapi Rasulullah SAW sifat Raufur Rahimnya, akhlaknya dia. Walaupun beliau mendapatkan ketidaknyamanan kepada dirinya, tetap beliau berakhlak mulia. Wa ya'fu 'ani dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kalau pribadinya diganggu, beliau maafkan. Itulah akhlak Nabi Muhammad. Beliau pulang ke rumahnya, kemudian beliau tanya kepada istrinya, wahai Aisyah, adakah makanan? Ada ya Rasulullah, buat nanti malam saja. Makanan sisa buat ntar malam. Masih diminta sama Rasulullah buat ngasih musuhnya. Coba akhlaknya Nabi Muhammad. Itu akhirnya Rasulullah jalan menyampari sampai ke rumahnya itu orang. Diketok itu rumah orang Yahudi. Tak ditanya, man fil kharij? Siapa di luar? Kata orang Yahudi. Rasulullah bilang, ana Muhammad ibn Abdullah. Pas itu orang Yahudi dengar yang ngetok pintu Muhammad, itu orang Yahudi gemetar ketakutan. Kenapa? Karena dia pikir, wah mati saya ini. Muhammad datang dengan para sahabatnya, habis saya dikeroyok ini. Pas dibuka pintu sama itu orang Yahudi, dia lihat wajahnya Rasulullah melemparkan apa? Melemparkan senyumnya yang indah. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai fulan, saya dengar engkau sakit. Ini saya bawakan sedikit makanan buat engkau. Itu orang Yahudi yang tadi mengganggu dan menghina Nabi Muhammad, pas melihat akhlak yang mulia Nabi Muhammad, langsung jatuh lututnya di hadapan baginda Rasul, kemudian mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi engkau betul-betul Rasul utusan Allah. Nah, itulah akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kudu patuh kita contoh. Mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah, apa yang kita harapkan kepada Allah, kampung kita diberkahi, terutama akhlak kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disehatkan panjang umur, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf yang sebesar-besarnya saya sedang tidak enak badan, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di waktu yang sama. Mudah-mudahan kita harapkan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, dan panitia yang telah sukses mengadakan acara diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Al-hadithna wa ala kulli niyatin salehah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah bi syafaatil Fatihah. Iftah lana bil khair wa khtim lana bil khair waj'alna min ahsani ahlil khair ya farijal ham ya kashifal gham ya man la yaghfir wa yarham. Subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.